Dalam hidup ini, lisan adalah anugerah, tetapi juga bisa menjadi sebab kehancuran seorang hamba. Banyak orang meremehkan satu dosa yang setiap hari terjadi. Dosa yang ringan di bibir, namun berat hisapnya di akhirat. Ghibah. Inilah kisah dan penjelasan tentang azab orang yang menghibah di neraka. Sebuah peringatan agar kita menjaga lisan sebelum terlambat. Sebelum itu, subscribe dulu. Yang sudah saya doakan semoga kita semua terhindar dari siksa api neraka. Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat menjelaskan ghibah, "Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka." Para sahabat bertanya, "Bagaimana kalau yang dikatakan itu benar?" Beliau menjawab, "Jika benar, itulah ghibah. Jika tidak benar, itulah fitnah." Ghibah bukan hanya memfitnah, tetapi mengumbar aib orang lain, menceritakan kekurangannya, atau menyebarkan keburukannya, meski itu benar. Ini adalah kisah seorang wanita bernama Rahmah. Ia hidup seperti kebanyakan orang. Salat tidak pernah ia tinggalkan. Puasa rajin, sedekah pun ia lakukan bila lapang rizki. Namun ada satu kebiasaan buruk yang tak pernah ia tinggalkan. Menggunjing orang lain. Di pasar, ia mengomentari pedagang. "Itu si Hasan sombong banget, baru punya uang sedikit sudah belagu." Di rumah, ia membicarakan tetangga. "Si Rina itu suka pura-pura baik, padahal banyak tingkah." Di media sosial, ia menyebarkan keburukan orang lain, mengomentari fisik, kehidupan pribadi, dan membuka aib yang tidak ia punya hak untuk menyebarkannya. Rahmah merasa biasa saja. Bahkan terkadang ia menghibah sambil tertawa, tanpa menyadari setiap kata yang keluar dari lidahnya tercatat oleh para malaikat. Ia lupa bahwa suatu saat semua kata akan dimintai pertanggungjawaban. Sampai suatu hari, ajal menjemput Rahmah di waktu ia tidak siap. Ia pergi tiba-tiba, tanpa kesempatan bertaubat. Kuburnya sempit, gelap, dan malaikat munkar nakir menanyakan amal lisannya. Ia tak bisa mengelak, semua rekaman hidupnya terpampang jelas. Dari situlah perjalanan menuju hari pembalasan dimulai. Di padang mahsyar, Rahmah dibangkitkan bersama manusia lain. Semua berkumpul dalam ketakutan. Ketika lembaran amal dibuka, Rahmah melihat catatan dosa lisan memenuhi halaman. Menghina, mencela, menggosip, mengumbar aib, menyakiti hati saudaranya. Para malaikat berkata, "Inilah dosa yang engkau anggap kecil di dunia, padahal di sisi Allah ia besar." Orang-orang yang pernah ia ghibai datang menuntut. Mereka mengambil pahala salatnya, pahalanya habis, lalu dosanya dibebankan kepadanya. Inilah keadilan Allah. Rahmah diseret menuju neraka, api menyala-nyala, suara jeritan menggema. Dan di sanalah ia melihat azab yang khusus untuk para penghibah. Rasulullah menggambarkan dalam hadis, ada kaum yang memiliki kuku dari tembaga, lalu mereka mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Ketika ditanya siapa mereka, malaikat menjawab, mereka adalah orang yang memakan daging manusia, yakni orang yang suka menghibah. Rahmah melihat panci besar berisi daging busuk. Ketika ia mendekat, terdengar suara, "Inilah daging saudaramu yang engkau makan ketika di dunia." Ia dipaksa memakannya berkali-kali. Setiap ia menolak, malaikat memukulnya. Kemudian Rahmah digiring ke lembah yang sangat gelap.
di mana orang-orang yang lidahnya terjulur panjang lalu dipotong berulang-ulang oleh malaikat besi. Mereka berteriak, "Ini karena lisan kami tidak dijaga di dunia." Rahmah juga mendapatkan azab lain. Ia disiram minyak mendidih ke wajahnya sebagai balasan karena ia pernah membakar hati saudaranya dengan ghibah dan omongan buruk. Azab demi azab tidak berhenti. Tidak ada istirahat, tidak ada kematian, tidak ada air kecuali nanah dan darah. Rahmah menangis sejadi-jadinya. Ia berkata, "Andai aku bisa kembali ke dunia, aku akan menjaga lisanku. Aku tak akan membicarakan aib orang lain." Namun pintu taubat sudah tertutup. Penyesalan tidak berguna lagi. Saudaraku, ghibah adalah dosa yang terlihat kecil, tapi memiliki azab yang besar. Lisan adalah bagian tubuh yang paling ringan digerakkan, tetapi paling berat hisabnya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Jika kita tahu aib seseorang, tutuplah. Jika kita melihat kesalahan seseorang, doakanlah. Jika kita ingin berbicara buruk, tahanlah. Karena kita tidak tahu, bisa jadi dosanya menumpuk dan di akhirat menjadi sebab kita diseret menuju azab. Semoga Allah menjaga lisan kita dari dosa ghibah. Semoga Allah melindungi kita dari azab neraka. Dan semoga video ini menjadi pengingat untuk kita semua. Jika video ini bermanfaat, sebarkan agar makin banyak orang yang terselamatkan dari dosa lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.